Kita akan membahas surah Ibrahim ayat 22. Itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebut adalah khutbahnya setan kepada penduduk ahli neraka itu. Itu unik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmat dari Allah lah hingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mendengarkan kalam yang paling mulia, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk beberapa waktu ke depan kita masih bisa untuk sejenak berkonsentrasi untuk berusaha mempelajari dan memahami ilmu yang paling mulia, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan segala rangkaian kegiatan yang kita laksanakan ini akan terhitung sebagai amal ibadah kita, sebagai bekal kita nanti untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dambakan syafaatnya, selalu kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah berkenan mentakdirkan kita semua masuk dalam golongan umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita berjumpa, saya sudah sampaikan kita akan membahas surah Ibrahim ayat 22. Itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebut adalah khutbahnya setan kepada penduduk ahli neraka itu. Itu unik sekali. Maka kita akan coba cek. Sebelum kita bahas hadis ini, sebelum kita bahas ayat ini, saya akan sampaikan kembali tentang nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar yang menjadi keutamaan untuk kita semua dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu. Kata Rasulullah, "Wahai Abu Dzar, berpagi-pagilah engkau untuk membahas satu ayat dari kitabullah, maka pahala yang akan engkau dapatkan itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat." Jadi dengan belajar saja satu ayat Allah itu bahkan motivasinya saking utamanya, kata Rasulullah, kalau harus dibandingkan dengan pahala sholat, Pak, pahala 100 rakaat sholat sunnah itu kalah dengan mempelajari satu saja ayat dari Al-Quran, tapi dengan tujuan tentunya dipelajari, dipahami, dan sebisa mungkin untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, maka mudah-mudahan pagi ini kita akan mengambil keutamaan daripada hadis ini, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan, kalau dalam level pahalanya akan kita ambil setidaknya 200 rakaat pahala salat sunnah pagi ini, Pak. Karena kita membahas 2 ayat ini. Tapi lebih daripada 200 rakaat salat sunnah dalam bentuk pahala itu, yang kita harapkan adalah mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang kita pelajari dari ayat Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Surah Ibrahim ayat ke-22. Surat Ibrahim itu surat ke-14 dalam rentetan Al-Quran. Al-Quran NU sama Al-Quran Muhammadiyah itu sama, Pak. Nggak beda itu. Jadi sama, tetap urutannya nomor 14, suratnya, ayatnya ke-22. Saya akan bacakan sebentar tentang ayat ke-22-nya secara lengkap. Nanti baru seperti biasa kita akan coba mengartikan kata per kata, bukan sekedar per kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni
walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adzabun alim. Wih, itu cukup panjang itu ayat 22-nya. 23-nya nanti saja. Kita bahas ayat 22-nya dulu. Jadi kalau kita artikan, nanti setelah ini Bapak-bapak boleh cek lagi supaya lebih memahaminya. Quran Sirah Ibrahim surat ke-14 ayat ke-22. Silahkan nanti cek terjemahnya. Tapi kalau kita buka Quran terjemah, itu kita akan lihat narasi per kalimat langsung. Sekarang kita akan bahas kata per katanya supaya nanti lebih enak dalam memahami mana artinya ini, mana artinya itu. Didengarkan sejenak saja sambil saya jelaskan sedikit demi sedikit, nanti ada beberapa penafsiran dari ulamanya. Waqala, dan berkatalah syaitanu, si setan nanti akan berkata, lamma qudiyal amru, lamma itu ketika, qudiya telah terselesaikanlah atau telah ditunaikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala al-amru, perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia. Apa itu perkaranya? Nah, dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir. Salah satunya yang kami kutip ini adalah dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu mengutip banyak pendapat ulama sebelumnya yang dimasukkan ke dalam kitab yang ia karang, kemudian baru nanti di terakhir-terakhir ia masukkan sedikit penafsiran dari pendapat beliau. Salah satu penafsiran dari para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan nanti manusia di padang mahsyar, kemudian masuk dalam masa yaumil hisab, setelah hisab nanti ada sirat, setelah itu nanti yang ke neraka mereka akan tercemplungkan ke neraka, yang ke surga telah Allah sediakan tempat menuju surga semua. Jadi sekarang ketika orang-orang yang sudah ditetapkan masuk ke dalam neraka, udah menetap di dalam neraka, maka tiba-tiba setan akan berdiri di podium mungkin nanti di tengah-tengah manusia-manusia di neraka itu, maka qala syaitan, setan akan berkata kepada para penduduk neraka. Apa yang dikatakan setan? Innallaha, sesungguhnya Allah itu wa'adakum, telah menjanjikan kepada kalian semua wa'dal haqq, janji yang sebenar-benarnya janji. Setan Pak yang ngomong itu. Penduduk neraka, kata setan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjanjikan kepada kalian, dan semua janji-janji Allah itu pasti terrealisasikan, tak ada satupun yang tak jadi nyata, kata setan Pak. Ini padahal setan yang ngomong ini. Terus yang unik kata setan, wa wa'atukum, dan saya juga berjanji kepada kalian, fa akhlaftukum, maka aku ingkari janjiku kepada kalian. Kita cek dulu Pak, janjinya Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya, ini pasti semua kita hafal ayatnya nih. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khairan itu artinya kebaikan, syarron itu artinya keburukan. Famay ya'mal, maka siapa saja yang beramal, mithqala dzarratin, sebesar biji zarrah saja amalannya, khairan, dari sebuah kebaikan, yarahu, dia akan melihat balasan dari kebaikannya. Yaro itu artinya melihat Pak, yarahu, dia akan melihat kebaikannya tadi. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa yang melakukan sebuah amal walaupun sebesar biji zahrah saja, tapi yang kedua apa? Syarran, dari keburukan, dari perbuatan dosa, dari maksiat, yarahu, maka dia akan melihatnya pula. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pasti akan terrealisasikan. Tapi kalau janjinya setan,
Ini kata setan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berjanji sama kalian wahai manusia-manusia yang telah berada di neraka, tapi kalian tahu aku telah mengingkari janjiku. Apa janjinya setan? Itulah yang dibisik-bisikkannya ketika saat ingin menunjukkan kita kepada maksiat. Ambil sendal itu, gak ada yang ngeliat. Gitu Pak ya, gak ada yang ngeliat kok. Terus kita ikut nyari nih, ada gak yang ngeliat nih? Oh lihat kanan kiri, gak ada yang ngeliat ini. Sendalnya bagus ini. Tadi berangkat pakai sendal swallow 10 ribuan. Ini ada sendal 350 ribuan. Ambil aja, gak ada yang ngeliat. Janjinya setan Pak, gak ada yang ngeliat katanya. Dalam hati kita dilewatin ya kalimat itu. Tapi kan semua kita tahu Allah itu melihat apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang. Kata ini kalau dalam ayat kursi disebutkan itu apa yang terlihat jelas, apa yang tersembunyikan itu semuanya kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi janjinya setan nggak ada yang ngelihat. Akhirnya terjerumus kepada ngambil sendal orang. Itu baru sendal. Belum lagi kalau ada dananya lebih besar ini. Nggak ada yang ngelihat kalau diselip 2.000, 3.000. Ayah saya itu dapat bantuan waktu itu Pak. 600.000 apa ya waktu itu ya, BLT atau apa itu yang turun cuma 400.000. Kemana 200.000-nya? Itu godaan setan dari sananya ya. Ambil aja, gak akan protes yang di bawah itu, gak akan tahu mereka. Bilang aja biaya administrasi, selesai urusan. Tapi kenyataannya memang yang dapat bantuannya ya 400.000 udah lumayan lah, 200.000-nya biarinlah. Tapi proses pengambilannya digoda oleh setan di telinganya. Gak akan ada yang tahu, gak akan ada yang protes, gak akan ada yang menuntut. Boleh di dunia gak ada yang menuntut. Tapi semua itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Tetap tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap keburukan-keburukan yang bahkan nyamuk pun gak bisa lihat. Jangkrik pun gak bisa lihat, tapi malaikat-malaikatnya Allah tak pernah luput dalam melihat semua itu. Nah, itu yang dijanjikan setan kepada kita. Tapi setan sendiri yang bilang fa akhlaftukum, tapi saya ingkari janji-janji saya kepada kalian saat saya membisikkan maksiat kepada kalian. Pada kenyataannya di neraka juga ujung-ujungnya. Itu pertama kalimatnya setan. Allah menjanjikan janji, pasti janjinya Allah terrealisasikan. Tapi janji-janjinya setan dalam bentuk godaan-godaan, imingan-imingannya selama membisikkan, menggoda kita di dunia, itu semua akan diakui sendiri oleh setannya. Fa akhlaftukum, saya ingkari janji saya kepada kalian. Fa akhlaftukum. Wa ma kana liya alaikum min sultan. Wa ma, dan tidaklah li dari kata li sebetulnya. Tidaklah aku miliki dan aku tak punya, kira-kira gitu. Wa mali, tak ada pada diriku ini alaikum, untuk diri kalian atau atas diri kalian wahai para manusia, min sultan, dari kekuasaan. Sultan itu dimaknai kekuasaan. Maksudnya gimana? Kata setan itu, saya sebetulnya tak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian. Saya gak punya kekuasaan untuk membuat kalian bermaksiat. Saya gak punya kekuasaan untuk menggiring kalian kepada perbuatan dosa. Maka kita sering dengar Pak, biasanya kalau lagi di pembukaan khutbah itu ada yang menyebutkan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sering kita dengerin ya. Pernah nggak kita lihat artinya? Nah, sekarang kita artikan. May yahdihillahu, man, siapa, yahdi, yang diberikan petunjuk oleh Allah, lahu, untuk dirinya. May yahdihillahu fala mudhillalah, fala, maka tiada satupun mudhillalahu yang bisa menyesatkan orang tersebut. Tapi sebaliknya, wa mayudlilhu, kalau sudah Allah sesatkan dirinya, fala hadiyalah, tak ada sedikit pun hidayah untuk orang tersebut. Jadi pada hakikatnya, dalam ketentuan keimanan kita, orang yang beribadah
Itu sejatinya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bermaksiat, itu sejatinya pun dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diberikan dua perangkat lunak. Wah, ini bahasa laptop ini. Dua perangkat lunak. Satu namanya akal, satu namanya nafsu. Kalau bahasa hadis al-hawa, bukan nafsu. Kalau nafsun bahasa Qur'annya itu artinya jiwa. Tapi nafsu yang kita kenal itu hawa kalau bahasa hadisnya. Al-hawa. Jadinya hawa nafsu. Ada akal, ada nafsu. Jadi walaupun ada yang bermaksiat itu dengan izin Allah, ada yang bertaat itu dengan izin Allah, tapi sebelum sampai kepada taat atau maksiat, Allah berikan sebuah kesempatan kepada setiap manusia untuk memilah dan memilih, mau pakai akal atau mau pakai nafsu. Kalau pakai nafsu, maka dia akan mengikuti itu bisikan-bisikannya setan. Kalau dia pakai akal, maka bisikan-bisikan setannya akan mampu diprosesnya dengan pemahaman ini salah, maka tak jadi saya kerjakan. Akal itu bisa kuat ketika dipenuhi dengan iman dan ilmu. Dipenuhi dengan iman dan ilmu. Karena kalau dengan iman saja masih belum cukup. Harus pakai ilmu. Pernah kita contohkan, iman saya nyuruh saya sholat. Saya mau sholat ikhlas khusyuk. Ketika udah mulai jemaah, saya ikut masuk dalam jemaah. Khusyuk sholat saya, ikhlas sholat saya. Tapi nggak pakai ilmu, lupa wudhu. Sah nggak sholatnya, Pak? Nggak bisa. Mau seikhlas-ikhlasnya orang sholat, sekusuk-kusuknya orang sholat, dia harus pakai ilmu. Apa ilmunya? Syarat sah untuk sholat itu harus wudhu. Jadi kalau ada orang sholatnya ikhlas dan kusuk, tapi dia nggak wudhu, ya nggak sah sholatnya. Jadi iman itu harus selalu bersanding dengan yang namanya ilmu. Ada iman, ada ilmu, maka fungsi akal itu, Pak, akan kuat dia untuk mampu memahami mana yang akan menjerumuskan dirinya yang dipengaruhi dengan hawa nafsu. Itu dia. Jadi setan berkata, saya nggak punya sebetulnya kepada kalian itu kekuatan untuk menjerumuskan kalian dalam maksiat. Tapi belum selesai, disebutkan illa anda autukum, kecuali. Illa itu artinya kecuali, Pak. Anda autukum, saya cuman memanggil saja. Saya cuman kasih sinyal sedikit saja. Illa anda autukum. Tapi celakanya adalah, kata setan, fastajabtum li. Maka istajaba, menjawab panggilan, artinya Pak, istajaba itu. Fastajabtum, tapi kalian sendiri yang menjawab panggilan-panggilan, menjawab sinyal-sinyal kecil dariku. Fastajabtum li. Itu ngeri sekali itu. Setan berkata, saya nggak punya kemampuan untuk bikin kalian mencuri sebetulnya. Saya cuma ngasih kode doang. Ini ada sendal bagus, mau diambil nggak? Masalah yang ngambil atau tidak, mencuri atau tidak, itu kalian sendiri, kata setan. Setan bilang, Pak, saya nggak bisa bikin kalian itu berkorupsi, nggak bisa. Saya cuma bisa kasih kode dikit. Ini ada proyek bagus ini, mau dilanjutin nggak? Maka kalau dilanjutin proyek silumannya, itu kalian sendiri, kata setan, yang salah. Setan nggak punya kekuatan untuk membuat orang ingkar dari Allah. Misalnya melalaikan sholat, nggak bisa. Dia cuma bilang, nanti aja sholatnya lah. Tapi kata setan, fastajabtum li. Siapa itu yang menjawabnya? Kata manusianya, oke lah, nanti aja lah. Gampang itu sholat. Maka kata setan, Pak, fala talumuni. Maka jangan pernah kalian salah-salahkan aku. Falumu anfusakum. Salahin diri kalian sendiri. Nanti cek di Quran 22, di ayat 22 surat Ibrahim. Kata setan, fala talumuni. Jangan kalian salah-salahkan aku sekarang.
Falumu anfusakum. Salahin diri kalian sendiri. Kenapa dulu dijawab sinyal-sinyal saya? Saya cuma ngasih tahu doang sedikit untuk sinyal, kok malah dijawab dengan riang gembira, semangat 45 untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya kemarin Pak Anan bilang, ketika SK itu turun, akan bersanding dengan selebaran-selebaran pinjaman riba ya Pak ya. Sinyal setan cuma sampai di situ doang Pak. Masalah transaksinya mau dilanjutkan apa enggak itu kata setan, ya bukan urusan saya itu. Saya cuma ngasih tahu, nih ada SK, ada selebaran riba. Masalah mau dieksekusi apa enggak, bukan setan lagi itu. Itu udah tergantung dari jiwa manusianya, apakah mengikuti nafsu, apakah mengikuti akalnya. Maka Pak, sekarang nih di pengadilan dunia ini, masalah pengadilan langsung terjun ke trigger ini, ke sebuah kasus ini. Kalau ditanya siapa yang membunuh, si Anu, si A, si B. Siapa yang korupsi, dia, si Anu, si B. Bisa. Tapi nanti kalau di akhirat ketika ditanya oleh Allah, hambaku, kenapa dulu korupsi? Terus dia dengan polosnya menjawab, maaf ya Allah, saya hilaf digoda setan. Demo setan itu Pak. Demo setan itu betul Pak. Ini udah ada jelas ini. Kata setan, ya Allah, Engkau berfirman ya Allah, aku tak punya kuasa untuk membuat manusia itu bermaksiat, kecuali Engkau ya Allah hanya memberiku kesempatan untuk da'autukum. Kum itu kepada manusianya. Kecuali aku hanya diberikan kesempatan oleh Engkau ya Allah untuk menggiring mereka sedikit saja. Tapi apa yang Engkau firmankan? Fastajabtum li, dalam bahasa untuk diberikan kepada setan. Tapi dalam bahasanya Allah, manusia sendiri yang menjawab panggilannya setan. Maka kalau ada nanti orang yang nuduh setan, ada orang yang maksiat kemudian dia bilang, saya khilaf ya Allah, diajak setan. Kata setan, saya nggak pernah ngajak dia berame-rame ya Allah, saya nggak ngajak dia banyak-banyak. Saya cuma ngasih sinyal sedikit. Masalah dia terusin, urusan dia itu ya Allah, urusan dia, bukan urusan saya. Demo setan, nggak terima disalah-salahin Pak, nggak terima. Itu kalau di pengadilan setan bisa bersuara Pak, marah semua ke Pak Hakim itu. Pak Hakim bukan saya, dia sendiri, kayak gitu. Saya nggak punya kesempatan untuk menguasai manusia bermaksiat kecuali Anda autukum. Kalau kita ulangi terus ini, kecuali cuman kasih sinyal sedikit saja. Fastajabtum li, tapi manusianya yang menanggapi, yang semangat untuk mendatangi panggilan-panggilan maksiatnya dari setan. Maka kemudian waktu Pak Dio tanya, Pak Ustadz gimana? Kita itu sudah berusaha menjauhi maksiat, tapi kadang-kadang maksiatnya yang datang. Ya memang kayak gitu Pak. Memang kayak gitu. Kita udah berusaha menjauhi, setan tetap nyodorin. Ini loh brosurnya, mau nggak diambil maksiatnya nih? Maka di sini jawabannya Pak Riko. Kalau kita ambil, nanti setan akan bilang, fala talumuni, falumu anfusakum. Salah sendiri, kenapa tawaran saya diambil? Jangan salahin saya sekarang. Salahin sendiri diri kalian yang dulu ketika udah belajar tahu saya itu innahum lakum aduwwum mubin, kata Allah. Innahum, sungguh mereka itu para setan, lakum, bagi kalian wahai hambanya Allah Subhanahu wa taala, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata sekali. Lah, musuh kok malah ditemenin, musuh kok malah diikutin. Maka setan akan bilang, jangan salahin saya. Falumu anfusakum, salahin diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Ma, tidaklah ana, aku itu, bimusrikhikum, bisa membantu kalian atau sebagai pelindung kalian. Wa ma antum bimusrikhiyya, dan kalian juga saat ini tak bisa membantu-bantu aku lagi. Kalau di dunia ini Pak, masuk pengadilan, nah saya pernah magang di pengadilan soalnya, jadi saya tahu sedikit-sedikit lah tentang pengadilan itu. Kalau di pengadilan itu ada kasus, kasih sekian T,
Sekian langsung paham kita Pak ya. Selesai kasus itu Pak. Saya tahu ini, saya ngerti. Saya magang di pengadilan, saya punya banyak kenalan pengacara juga soalnya. Ada itu. Yang lucunya pengacara ini Pak, dia konsultasi ke kita. Gimana ini Pan? Kan teman. Panas duit kita yang ngalir ini katanya. Oh iya, jauhinlah. Besok nggak dijauhin, balik lagi dia. Datang lagi, gimana ya saya mau keluar dari duit panas ini katanya. Ya saya anjurkan cari yang lain lah, coba-coba. Besok udah 3 bulan lagi datang lagi, ya tetap gitu aja Pak, nggak keluar itu. Susahnya minta ampun memang. Tapi kita nggak nyalahin, kita selalu memberikan informasi. Ya coba sebisa mungkin coba menghindar. Tapi faktanya nggak bisa, karena udah terlanjur ikut dalam relnya, susah mau keluar. Kecuali dengan satu keputusan yang sangat kuat untuk bisa keluar, itu baru bisa nanti. Tapi berat sekali taruhannya itu. Nah, kita kembali ke dalam hal pengadilan dunia. Dalam pengadilan dunia itu ya kalau ada kasus tadi kasih sekian nominal, jumlah nolnya di atas 10 itu bisa aman itu kasus itu. Ada bantuan sedikit-sedikit. Karena apa? Bisa saling membantu. Tapi ini saya nggak bermaksud ngapa-ngapain ya Pak Yu. Karena kita sama-sama pernah berkutat dalam hal pengadilan. Saya dalam hal magang aja tapi kita cukup kenal dengan orang-orang yang berkepentingan di sana. Dalam seperti itu, jadi dengan jumlah nominal tertentu bisa aman. Atau dalam hal lain, saya pernah Pak bayar pajak motor Pak. Udah 3 jam ngantri Pak. Mulai dari ngisi surat, nunggu panggilan 3 jam. Terakhir doang itu tinggal ngambil surat STNK segala macam, enggak dipanggil-panggil juga. Tiba-tiba ada orang dengan gantengnya pakai seragam dinas, masuk, isi surat, masuk sebentar, keluar suratnya udah dipegangnya Pak. Wah enak betul orang ini. Kita udah kering ngantri nggak dapat, tiba-tiba dia datang, keluar masuk, selesai urusannya. Karena apa? Kenal, bisa saling membantu. Tapi nanti kalau udah di pengadilan ya Allah Subhanahu wa taala, kata setan, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Enggak ada yang bisa saling membantu. Enggak ada lagi yang bisa saling menolong. Kalau di surat An-Naba itu, Pak, ketika nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. La yatakallamuna, tak ada satu orang pun, tak ada satu makhluk pun yang bisa berbicara, illa kecuali man adzina lahur rahman, siapa yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Kalau udah bicara, wa qala shawaba, mereka hanya mampu berbicara yang benar-benar saja. Nggak ada cerita ngeles-ngeles lagi itu. Emangnya guru privat ngeles-ngeles? Nggak ada cerita untuk menghindar-menghindar. Nggak ada cerita untuk bohong-bohong. Sekarang kalau ditanya siapa yang ngebunuh? Si itu. Nggak bisa dia bilang kayak gitu. Nanti kalau ketemu Allah, siapa yang ngebunuh? Aku. Nggak bisa lagi ngeles-ngeles. Nggak bisa lagi bohong-bohong. Nggak bisa lagi saling membantu. Mau ada jabatan, mau ada harta, mau ada relasi, mau ada koneksi, semua itu hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka setan sudah menegaskan lagi, saya nggak bisa bantu kalian sekarang lagi, udahan. Dulu saya bisa kasih ide-ide sedikit lah untuk ngeles-ngeles. Saya dulu bisa ngasih bisikan rencana jahat. Sekarang nggak bisa lagi. Sama-sama saja sekarang kita nikmati siksanya Allah Subhanahu wa taala di neraka. Dan yang paling unik ini Pak, kalimat terakhirnya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini unik sekali ini. Inni, sungguh aku itu kafartu, mengingkari, bima asyraktumuni, dengan apa-apa yang kalian syirikkan kepadaku. Min qabl, sebelumnya, maksudnya waktu di dunia. Syirkun itu kan kalau kita taunya artinya syirik Pak ya. Tapi syirkun secara bahasa itu artinya kongsi Pak. Kongsi itu apa itu? Berserikat, bekerja sama. Maka kata setan, ini kafartu, saya aja kata setan
mengingkari perbuatan kalian waktu di dunia itu yang ngikutin apa kata saya. Itu kata setan, Pak. Kalau bahasa lebih ringannya, setan akan bilang, saya saja mengingkari hambanya Allah yang bermaksiat, tapi kok kalian malah semangat. Saya saja nggak menganjurkan untuk kalian menyembah ATM. Dulu orang nyembah keris, Pak, siri. Sekarang berapa banyak orang yang nyembah ATM-nya? Yang nyembah kepemimpinan orang-orang yang berada di atasnya demi mendapatkan manfaatnya. Itu syirik juga itu dalam arti lain. Nggak pernah dikaji aja itu. Nggak pernah dikaji aja. Berapa banyak orang yang mengabaikan panggilan Allah demi mendapatkan panggilan daripada atasannya untuk nentuin tanda tangan yang akan mendapatkan proyek-proyek yang telit. Saya tahu, Pak. Kita belajar dengan orang-orang yang seperti itu soalnya. Jadi kita ngerti juga. Tapi kayak gitu, Pak. Berapa banyak yang panggilannya Allah diabaikan, tapi panggilan pemimpinnya untuk melakukan perbuatan yang mungkin melanggar aturan didatangi dengan semangat juang yang sangat tinggi sekali. Itu kata setan, saya aja ingkari perbuatan kalian yang melanggar Allah, yang itu berserikat, yang bekerja sama dengan hawa nafsu yang dibisikkan oleh setan sekalian. Saya aja ingkari itu, tapi kenapa kalian malah semangat untuk melaksanakannya? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya ingkari semua perbuatan maksiat selama di dunia. Maka sekarang ditutup dengan ayat kata setan, innadz-dzalimina lahum adzabun alim. Tapi dari Allah tentunya ini kalimatnya. Sungguh bagi orang-orang yang zalim itu, mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu apa sih? Zalim itu kalau secara bahasa, Pak, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Jadi kalau ada orang pakai helm naik motor tapi helmnya ditaruh di bawah motor metik gitu, nah itu lagi zalim, Pak. Karena helm itu SOP-nya ditaruh di kepala. Lah ini kok taruh di spion, taruh di tangan, taruh di bawah, malah kebut-kebutan. Itu lagi zalim itu. Tapi zalim secara bahasa karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau ketika dikaji dalam ilmu syariatnya, pengertian syariatnya apa zalim itu? Dari sekian banyak perbuatan, dari sekian banyak pengertian, ketika seseorang melanggar aturan Allah, melalaikan ketaatan Allah, itu udah disebut zalim. Ada yang meninggalkan sholat, dia lagi zalim kepada dirinya. Ada yang mengambil hak orang lain, dia zalim kepada orang yang haknya diambil itu. Jadi secara umum, semua perbuatan melanggar aturannya Allah, semua perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah masuk dalam kategori zalim. Maka kalau ada yang zalim, disebutkan oleh Allah, inna zalimina lahum adzabun alim. Orang-orang yang senantiasa membiasakan dirinya dengan kezaliman. Nah ini panjang artinya, Pak. Saya artikan dengan kalimat bahasa Indonesia supaya kita tidak salah kaprah. Karena kalau kita sebutkan semua yang zalim, pasti semua dari kita zalim, Pak. Gak mungkin ada manusia yang lepas dari maksiat ya, Pak. Pasti kita pernah lalai, pasti kita pernah menyakiti orang lain, itu udah pasti, itu namanya manusia. Pasti bermaksiat. Tapi yang ingin ditujukan adalah yang membiasakan dirinya dengan sengaja, sadar, malah semangat untuk melaksanakan maksiatnya, maka siap-siap mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kapan itu waktunya? Nanti ini dengerin, jadi jamaahnya setan untuk mendengarkan khutbahnya si setan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat 22-nya. Sekarang kita coba cek di ayat ke-23-nya, Pak. Di ayat ke-23, nah ini kita sering sebut waktu itu Islam itu selalu memberikan motivasi, selalu memberikan tanbih. Tanbih itu peringatan. Ditakut-takutin, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti di sisi lain Allah selalu memberikan kemudahan untuk mendapatkan keindahan-keindahan yang Allah janjikan. Tadi di 22 diancam ini oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melanggar aturan, maka dia akan bersama setan di neraka jadi jamaah. Dengerin khotibnya. Siapa? Khotibnya adalah setan. Ini khutbahnya tadi, salah satu teksnya.
Tapi Allah kasih solusi. Mau nggak? Jangan kayak gitu. Kalau mau, ikutin ayat ke-23. Kata Allah, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Ini enak bener ayatnya, Pak. Wa udkhila, dan dimasukkanlah alladzina, orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman saja belum cukup, disandingkan dengan wa amilus solihati, dan yang senantiasa mengerjakan amal soleh, taat kepada Allah, menghindarkan amal salah, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mereka dapatkan adalah jannatin. Kalau Bapak cek nanti di Quran, tulisan jannahnya nunnya panjang itu. Jannah, taknya terbuka dia. Taknya terbuka. Jannatin. Maksudnya apa? Surga-surga, Pak. Kalau surganya satu, itu jim, nun, taknya yang bulat, tertutup. Jannatun, surganya satu. Tapi kalau surganya banyak, jannatun, taknya jadi terbuka, terus nunnya ada tasdid, terus dia panjang gitu. Maksudnya mereka semua manusia itu yang mau iman kepada Allah, yang mau taat kepada Allah dengan beramal soleh, mengerjakan semua usaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menghindari hal-hal yang menjadi keingkaran atau melanggar aturannya Allah, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga. Gak satu surga, tapi surganya ada banyak tingkatannya sesuai dengan level iman dan level amal solehnya. Kalau kita mah mau surga yang paling bawah juga gak masalah, apa yang penting di surga. Mau paling bawah gak masalah, tapi yang penting di surga. Kalau paling atas tapi di neraka ya sama aja. Mending paling bawah tapi tetap di surga. Tapi kalau kata para ulama, kalau punya cita-cita itu langsung mintakan cita-cita yang paling tinggi, supaya kalau jatuh ya enggak ke paling bawah gitu kan. Ya surganya paling atas, jatuhnya ke tengah-tengah lah. Ini kalau niatnya surga paling bawah, jatuhnya ke neraka paling atas nanti itu. Repot jadinya. Asik motivasinya jadi. Jadi kalau dalam bermotivasi, dalam beramal, kita niatkan untuk mendapatkan surga tertinggi. Jangan kita niatkan untuk dapat surga yang terendah. Tapi kalau untuk mendapatkannya nanti, dapatnya kok surga terendah, ya maka motivasinya ya nggak masalah, yang penting masih di surga. Tapi kalau dalam meningkatkan motivasinya waktu sekarang, jangan kita taruh yang penting di surga lah. Jangan, nanti jatuhnya pasti ke bawah itu, Pak. Nggak mungkin jatuhnya ke surga kalau kita ngincer surganya yang paling bawah. Motivasinya beda itu nanti. Maka Allah janjikan siapa yang beriman, yang beramal soleh, Allah sediakan surga sesuai dengan tingkatan imannya, sesuai dengan tingkatan amalnya. Mereka akan masuk ke dalam surganya Allah. Tajri min tahtihal anhar. Tajri, mengalir, min tahtiha, di bawah surga-surga itu tadi, anhar, al-anhar, sungai-sungai yang indah. Nah, ini sering digambarkan surga itu tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang indah mengalir di bawahnya. Yang keren adalah khalidina fiha, khalidin, mereka kekal semuanya, fiha, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, biizni rabbihim, biizni, dengan izinnya, rabbihim, Tuhan mereka semua. Jadi dengan izinnya Allah, Pak, semua yang beriman dan beramal soleh itu akan Allah tetapkan, Allah akan tempatkan di surganya Allah, kekal dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum fiha salaman. Salam penghormatan untuk mereka semua di dalam surga itu dengan mengucapkan salam. Manusia mampu memberikan salam kepada Tuhannya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan salam kepada semua hamba-hambanya. Itu asik sekali itu. Kalau di surganya Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang di dunia ini Bapak sekalian, yang punya kesempatan sekarang, kalau dalam surat Tabarok itu di ayat keduanya, surat Tabarok itu surat Al-Mulk, di ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum, yang mana dari kalian itu ahsanu, yang paling bagus. Ahsanu, yang paling baik. Amala, amal-amalnya. Jadi di dunia ini waktunya kita untuk diuji, untuk menguatkan akal kita, supaya yang namanya nafsu itu kemudian bisa terpendam dia, bisa kalah dia, jangan sampai terikutkan dengan bisikan-bisikannya setan. Maka kemudian kita akan sandingkan dengan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kalau dalam kitab yang mudahnya ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar ini. Kitab hadis Arba'in An-Nawawi itu kitab ringkasan hadis dari Imam An-Nawawi. Beliau kutip 42 hadis dalam kitabnya untuk diajarkan kepada muslim-muslim yang tidak mampu atau yang belum mampu membuka Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini kitabnya model apa ini, susah dicari ini, Pak. Saya aja ngelihatnya itu dulu itu waktu di kampus di IAIN sini aja saya belum pernah lihat kitab aslinya itu, entah disimpan di mana itu. Karena nggak semua dari kita mampu buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini, Pak. Udah dapat kitabnya nanti bahasa Arab gundul pula, Pak. Gimana mau baca coba? Maka Imam An-Nawawi ini mengambil hadis-hadis yang penting, ditaruhnya dalam berbagai kitab, dan namanya salah satunya kitab Arba'in An-Nawawi. Nanti Bapak bisa cari itu versi bahasa Indonesianya sudah banyak itu. Kira-kira kalau urutannya sama, dia ada di nomor 6 hadisnya. Rasulullah menjelaskan dalam hadis itu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, ini mungkin udah pernah dibahas ini oleh Bapak-bapak sekalian. Innal halala bayyinun, sungguh yang halal itu jelas. Wal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Di tengah-tengah antara yang haram yang jelas, yang haram yang jelas itu ada perkara-perkara yang masih abu-abu. Namanya umurun mustabihat. Kalau kita bahasa Indonesia kan disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, perkara-perkara yang subhat. Maksudnya nggak jelas itu apa? Bukan hukumnya yang nggak jelas. Maksudnya yang nggak jelas itu apa? La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Tidak diketahui hukumnya katsiran minan nas, kebanyakan dari manusia. Jadi yang tidak jelas itu bukan hukumnya, Pak, tapi manusianya yang nggak tahu ilmu tentang hukum dari perkara subhat itu. Beda ya maknanya ya? Beda. Ada yang halal, ada yang haram, kita ketahui. Ada yang subhat. Subhat ini bukan hukumnya yang nggak jelas, tapi dia disebut tidak jelas karena manusia banyak yang nggak tahu tentang hukumnya. Kenapa? Ya karena kita kurang belajar, karena kita kurang hafal Quran, kita kurang hafal hadis, kita kurang belajar fikih, kita nggak ngerti ilmu usul fikih. Banyak sekali kita yang nggak ngerti ini, maka kita jadi nggak tahu hukumnya apa. Contoh, kalau kita kerja dapat duit, halal nggak duitnya, Pak? Selama kerjanya bagus tapi ya, jangan kerjanya nyolong ayam orang, itu bukan kerja namanya. Kalau kita bekerja dengan baik, dapat hasilnya halal apa haram? Jawabannya halal. Selama kerjanya baik, sesuai dengan hal yang dibenarkan, hasilnya halal. Al-kasbu namanya, hasil usaha, halal. Kalau ngambil duit orang lain, halal apa haram? Jadi haram, jelas mencuri namanya. Hukumnya jelas, Pak, karena kita tahu kalau kerja halal hasilnya halal, kalau kerjanya haram hasilnya haram. Tapi ada perkara yang mungkin kita nggak tahu nih, apa nih hukumnya. Contoh, nemu duit di tengah jalan, hukumnya halal apa haram itu?
Kita bilang abu-abu karena kan kita nggak tahu. Tapi bukan hukumnya itu yang abu-abu, karena kita yang nggak tahu itu cara memahami bagaimana hukumnya. Kalau mau dibilang halal, saya nggak kerja, kok saya dapat duit? Misalnya saya menduit Pak 1 juta di jalan, saya ambil. Nah ini halal apa haram? Mau saya bilang halal, ini bukan halal. Saya bukan dapat dari kerja ini, bukan usaha saya. Ya kan jalan-jalan, terus di jalan nemu duitnya, itu kan usaha. Itu bukan usaha Bambang, itu bukan usaha. Bukan, nemu duit, nggak bisa dibilang halal ya, karena bukan hasil kerja saya. Tapi mau dibilang haram nggak? Nggak juga, saya nggak nyolong, saya nemu. Maka ini namanya subhat. Tapi sekali lagi, subhat itu bukan hukumnya ini yang abu-abu, tapi kita yang nggak tahu, maka kita sebut hukumnya abu-abu. Kalau kita tanya ulama, dapat jawabannya Pak. Hukum menemukan barang itu Pak, boleh, tapi dengan syarat. Nah ini syaratnya ini yang perlu diperhatikan. Jangan diambil bolehnya aja. Jangan diambil bolehnya aja. Ada syaratnya. Kalau nemu barang secara umum, syaratnya itu adalah pertama, diumumkan di tempat yang bisa menjangkau sekian banyak orang bahwa ada barang yang ditemukan. Syarat pertama. Syarat kedua, waktunya minimalnya itu 1 tahun Pak, bukan sejam 2 jam. Bukan seminggu 2 minggu, 1 tahun terus diumumkan barang itu di tempat yang informatif. Diumumkan selama 1 tahun, itu syarat yang paling awal kalau kita nemu barang Pak. Jangan diambil bolehnya dulu. Apa hukum menemukan barang? Boleh, oke boleh diambil semua. Pak Ijo ini namanya ini. Jangan kayak gitu. Harus diikuti syaratnya. Diumumkan selama 1 tahun di tempat yang informatif. Jangan diumumkannya di kamar mandi, rumah sendiri pula. Pengumuman, nggak ada yang dengar jadi. Diumumkannya di tempat yang informatif, misalnya di masjid, pakai mikrofon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudara sekalian, saya temukan uang 1 juta di depan musola Khairul Amal, yang merasa silakan diambil. 1 RT datang nanti itu Pak. Nah kan, jadi kita sekarang tahu. Jadi perkara abu-abu itu bukan masalah hukumnya yang nggak jelas, kitanya yang kurang paham sehingga disebut tidak jelas. Karena kata Rasulullah, la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Karena banyak orang yang belum tahu hukumnya sehingga disebut abu-abu. Tapi siapa yang tahu? Ada yang tahu. Mereka yang ahli dalam kajian hukum pasti tahu hukumnya. Ini perkara subhat. Satu lagi, aduh Pandi ada ini. Satu lagi nih, perkara subhat misalnya, apa hukumnya mengucapkan selamat hari raya kepada saudara non muslim? Itu subhat hukumnya Pak. Kenapa? Karena pendapat ulama saja terbagi menjadi 2. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tak boleh. Maka yang bilang boleh atau tak boleh, yang konsekuensinya kita ngikutin sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita bilang hati kita boleh, yaudah kita ikut pendapat yang boleh. Tapi kita bilang hati kita yang tak boleh, maka kita mengikuti pendapat yang tak boleh. Nah ini mudah-mudahan cukup ini. Kajiannya seru padahal ini. Di sini asiknya Pak. Nanti aja kita tunggu Pak Andi aja gini, biar Pak Andi nanti dengar. Saya akan langsung melengkas saja. Ini perkara subhat kita geser sedikit Pak ya. Hadisnya ini asik sekali. Ini 2 jam kita bahas hadis subhat ini nggak habis nih Pak. Saking serunya ini. Tapi kita geser kepada kalimat setelahnya dari penjelasan Rasulullah ini supaya masih berkaitan dengan ayat yang kita bahas tadi. Setelah membahas antara perkara haram dan ada perkara yang abu-abu, itu Rasulullah menjelaskan sebuah kalimat yang unik sekali Pak, yang sering dikutip ini oleh ulama-ulama kita. Ketahuilah kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Saya langsung artikan saja ke bahasa Indonesianya. Ketahuilah bahwa di dalam hati setiap manusia itu ada segumpal daging. Yang segumpal daging itu kalau dia benar, maka benar seluruh kehidupan manusia tersebut. Kalau rusak segumpal daging itu, rusak seluruh kehidupan manusia tersebut. Apa itu dia? Hati. Wahia al-qalbu, kata Rasulullah SAW. Kalau hatinya betul, maka insya Allah semua urusannya itu akan betul.
Kalau hatinya yang rusak, maka seluruh kehidupannya, tingkah lakunya juga akan rusak itu. Hati ini terbagi menjadi dua, Pak. Apakah hati yang nyata lever itu atau hati dengan makna yang lain? Maka ulama menjelaskan kedua-duanya bisa diartikan dari hadis ini. Kalau hati kita maknai hati yang ada di dalam tubuh ini, yang lever itu, salah satu fungsi hati itu kan menyaring racun dari darah ya Pak ya. Salah satu fungsi hati. Jadi dari jantung dipompa ke hati, dari hati nanti balik ke jantung, baru dia dipompa lagi ke seluruh tubuh. Fungsinya hati menyaring darah supaya ada racunnya tersaring oleh hati. Kalau hatinya rusak, maka tak ada lagi yang menyaring. Maka darah yang tersebarkan ke seluruh tubuh yang dipompa oleh jantung mengandung racun. Maka racun itulah yang menyebabkan nanti ada sakit kepala, ada sakit di leher, sakit di pundak, sakit di pinggang, sakit di kaki, sakit semuanya. Sumbernya karena darahnya mengandung racun. Tapi kalau kita maknai hati itu adalah satu hal yang tak terlihat. Kalau sakit hati, rusak hati itu, sakit seluruh badannya itu nanti. Kalau benar hati itu, maka badannya juga baik. Maka contohnya kalau sakit hati yang ini, tetangga punya mobil baru, kadang-kadang sakit pula itu hati kita Pak. Itu bukan hati yang lever itu. Hati yang ada iri, benci, dengki kepada saudaranya. Maka dia sakit juga. Hati yang ini kemudian Bapak Ibu sekalian, yang gak bisa dijelaskan ini, apa makna hati yang ini nih? Ulama itu Pak, kalau kita baca apa pengertian hati menurut ulama, itu Bapak cari setiap ulama punya perbedaan pendapat itu Pak. Gak ada yang punya pendapat yang sama itu. Mereka punya pendapat semua tentang hati yang dimaksudkan dalam hati versi abstrak ini. Tapi kalau dijelaskan semua perbedaan pendapat itu, kita langsung paham apa yang dimaksudkan mengenai hati itu. Walaupun beda-beda Pak, tapi kita paham itu apa maksudnya. Maka kesimpulannya, kira-kira kalau dibahasakan, hati yang dimaksudkan itu adalah hati nurani yang fungsinya ada dalam jiwa manusia, yang dia itu gunanya untuk menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk. Hati itu gunanya untuk mengarahkan manusia untuk beramal taat dan meninggalkan maksiat. Hati itulah yang gunanya untuk mendorong manusia kepada amal soleh, menjauhkan amal yang salah. Itu yang namanya hati. Maka ketika hati itu dia baik, hatinya akan terus berusaha mengalahkan hal-hal yang keliru dan selalu mengarahkan kepada hal-hal yang pantas untuk ditiru. Itu asik sekali itu masalah hati itu. Maka ketika seseorang berada pada persimpangan antara halal dan haram, antara persimpangan antara halal dan haram, subhatnya kita geser dulu. Kita yang jelas dulu saja, antara haram dan halal. Yang kita tahu sebetulnya hukumnya, tapi tetap banyak faktanya yang masih terjerumus ini. Udah tahu halal tapi malas dikerjain, udah tahu haram malah semangat untuk diambil. Masih banyak ternyata kayak gitu. Apalagi mau bicara tentang subhat. Nanti lain kali kita fokuskan tentang subhat. Ketika terjadi persimpangan antara halal dan haram, maka hati ini yang akan menyelamatkan seorang manusia tadi. Mana yang mau diambilnya, mana yang mau ditinggalkannya. Ketika hatinya sudah diperkuat dengan akal, akal dipenuhi dengan iman dan Islam, atau saya tidak sebut akalnya, langsung kepada hati dipenuhi dengan iman dan Islam Pak. Maka tadi kata setan, ketika setan berkata, saya ya Allah cuman bisa memberikan sedikit sinyal kepada manusia, manusianya sendiri yang memutuskan apakah mau mengambil tindakan lebih lanjut mengenai sinyal yang aku berikan, atau ingin menghindarkan diri dari sinyal yang aku berikan itu tadi. Maka itu tergantung dari manusianya sendiri, yang mana penimbang-nimbangnya adalah jiwanya, adalah hatinya. Itu dia Pak. Maka itu kesimpulan daripada
ke pembelajaran kita mengenai surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-22 23. Saya yakin ini Bapak pasti baru pertama kali dengar kajian ini. Saya yakin ini. Karena ini jarang sekali bisa diangkat oleh orang. Saya pun kalau nggak ketemu dalam kitab nggak mungkin ini diangkat, Pak. Karena kalau kita dalam majelis taklim paling in lain syakartum la azidannakum atau nanti Al-Fatihah itu bagus, dikaji tetap bagus. Tapi masih sekian banyak ayat Al-Quran yang terselip-selip, yang jarang, bahkan mungkin hampir nggak pernah kita lihat itu, tapi maknanya sangat indah sekali. Maka ini yang pengen kita munculkan, sehingga kita nanti kalau lagi galau nih Pak, ada proyek haram ini, pengen diambil apa enggak ya? Kita kaji dulu lah Ibrahim ayat 14 ayat 22. Wah, buka nanti Pak. Setan itu setan. Mau diambil apa enggak? Masa mau jadi jamaahnya setan dengan dengar khutbahnya setan nanti inget-inget itu Pak. Kalau nggak mau, lihat ayat setelahnya di 23. Kalau taat, beriman, beramal soleh, nanti ada pada bilik sebelahnya itu. Nggak jadi dalam koridornya setan yang dengar khutbah, kita akan mendengarkan suara-suara yang nikmat, berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kalau ditanya tujuan kita semua jadi surga Pak ya, nggak ada yang pengen jadi neraka. Maka sekarang fungsinya adalah bagaimana kita membuktikan tujuan kita itu untuk beramal dengan menghindari maksiat, untuk mengejar taat, dan yang bisa menimbang itu nanti adalah memperbaiki yang namanya hati. Hati yang mana ini? Hati-hati di jalan atau gimana ini? Hati yang ada di dalam jiwa, yang kita nggak bisa sebutkan bentuknya seperti apa, tapi kita tahu apa fungsinya, bagaimana dia cara bekerjanya. Untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan memperkuat iman, memperbanyak ilmu, maka insya Allah hati itu akan mampu mengalahkan yang namanya hawa nafsu. Kira-kira cukup ya Pak? Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua Bapak-bapak sekalian. Kalau ada mungkin kesalahan dari apa yang saya sampaikan, kekeliruan dari apa yang saya ceritakan tadi, itu artinya kekeliruan dari lisan saya. Karena sejatinya apa yang saya kutip tadi itu semuanya hanya mengambil dari lisan para ulama, dari kitab-kitabnya. Jadi kalau ada yang salah itu pasti saya yang salah berarti. Kalau ada kebenaran, semua itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu dan aturan-aturannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah izinkan segala ilmu itu merasuk ke dalam pemikiran kita menjadi sebuah faham, dan faham itu mudah-mudahan menghujam tajam ke dalam hati menjadi sebuah keyakinan. Kalau sudah menjadi keyakinan, maka kita selalu berharap mudah-mudahan Allah akan keluarkan lagi dalam bentuk tingkah laku dan juga amal serta akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para ulama-ulama, bersama para nabi, bersama para rasul, terutama bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.